Saya di Sierra Leone Pak sekarang sebagai plantation manager. Luar biasa nih Pak, yang terutama di Sierra Leone itu budaya mencuri Pak. Nah, dia kita 3 sampai 4 bulan berturut-turut di Sierra Leone itu Januari sampai April biasanya kita Pak musim kering. Sudah muncul Pak? Sudah Pak. Nah ini udah. Sudah Pak ya? Ya, sudah Pak Dodi, sudah muncul. Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan, sebuah kesempatan yang luar biasa Pak, bisa sharing-sharing pengalaman di acara yang luar biasa seperti ini. Kebetulan saya sekarang sedang cuti Pak di Jakarta, saya di Sierra Leone Pak sekarang sebagai plantation manager. Kurang lebih sama seperti yang dibilang Pak Tarigan Pak ya, untuk kehidupan di Afrika, untuk bekerja di Afrika. Pertama-tama saya juga ingin sampaikan Pak challenge Pak, sama kurang lebih yang saya rasakan di Sierra Leone. Pertama, komunikasi bahasa, budaya mencuri yang sangat kuat, kekuatan tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja, dan adanya musim kering 3 sampai 4 bulan berturut-turut Pak. Nah, untuk komunikasi benar, komunikasi ke karyawan ini sangat-sangat penting Pak. Kita kalau bisa kita pelajari bahasa lokal ya, sedikit-sedikit kita pahami, kita hafali, kan itu pasti akan terbiasa. Selain bahasa Inggris ya, karena di Sierra Leone memang kita pakai bahasa Inggris untuk komunikasi, dan pakai bahasa lokal itu lebih bagus Pak kalau kita bisa pelajari. Kemudian challenge yang lain juga kekurangan tenaga kerja. Nah, ini juga yang paling menjadi masalah yang cukup besar Pak ya, kekurangan tenaga kerja. Cuma bisa kita antisipasi karena kita sebagai leader kita pergi ke community Pak ya. Kita kadang kalau manajer-manajer lokal tuh mereka malas tuh Pak, mereka tidak budaya jalan kaki belum terbiasa. Nah, kita sebagai expat yang mencontohkan, kita ke community, ketemu chief speaker, ketemu township, ketemu youth leader. Nah, itu kita sampaikan biasanya kepada mereka, kita butuh tenaga, mereka akan support tuh biasanya. Nah, kemudian juga yang luar biasa nih Pak, yang terutama di Sierra Leone itu budaya mencuri Pak. Nah, ini sangat-sangat besar Pak ya, kita losses juga besar, sampai juga kita meng-hire security director untuk sama-sama untuk menangkal ini budaya mencuri. Tiap community dengan berbagai cara juga ya, dengan berbagai teknik dan cara juga mencuri di siang, pagi, malam, bekerja sama dengan truk. Jadi banyak mereka tekniknya. Jadi kita benar-benar harus antisipasi juga Pak. Dan juga yang bisa kita transfer knowledge dalam hal ini budaya mencuri, kemarin sempat kita ajari tuh Pak security untuk cara menghitung AKP ya. Ini kan penting nih. Mereka kan kadang tak paham tuh Pak apa itu AKP, bagaimana menghitungnya. Nah, itu peran kita juga sebagai expat, ajari security. Wah, ini ambil sampel berapa janjang matang untuk panen 1 sampai 2 hari sebelum panen. Nah, itu mereka luar biasa tuh, mereka tahu tuh, mereka senang kita bisa kita sharing transfer knowledge seperti itu. Nah, kemudian juga musim kering Pak ya, dia kita 3 sampai 4 bulan berturut-turut di Sierra Leone itu Januari sampai April biasanya kita Pak musim kering. Nah, begitu Pak. Kemudian ya peluangnya dan opportunity ya jelas di Afrika, where there is a will there is a way Pak, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Memang peluangnya to be realistic ya, well paid salary Pak ya. Kita benar-benar appreciated, dihargai dengan ya salary lebih besar daripada di Indonesia pastinya. Juga kita dapat mencapai posisi yang lebih cepat Pak jika kita bisa perform bagus Pak. Dan kita bisa meningkatkan personal branding kita ketika kita kembali berkarir di Indonesia. Jujur Pak, untuk higher position Pak ya, jujur saat ini saya double jabatan Pak di Gold Tree. Jadi karena ownernya nih orang bule, bukan orang Indonesia ya, mereka benar-benar fair Pak, benar-benar fair. Mereka value kita by skill and performance.
Jadi no drama, no baper, very very minimum political action yang mereka benar-benar fair ya. Kalau memang bagus, wah udah kita bakal di support habis-habisan Pak. Mereka fair lah. Saat ini alhamdulillah Pak, saya kemarin juga habis dipromosi Pak. Selain jadi senior plantation manager, saya juga jadi head EPD Pak. Jadi head EPD. Jadi saya juga bangun estate processing department di sini. Nah itu, jadi saya yakin kalau kita benar-benar ada kemauan yang keras, mereka akan lihat itu. Kemudian pengalaman Pak, pengalaman selama saya di sini untuk dari segi people handling Pak ya, terhadap pekerja, memang hal yang pertama kalau menurut saya Pak, kita benar-benar harus mengenal tim yang akan kita pimpin Pak, karena beragam ya karakter orang-orang sini Pak ya, orang-orang di Sierra Leone ini. Jadi kita bisa approach sesuai berdasarkan karakter mereka masing-masing, karena benar-benar wow, beragam sekali Pak, mereka karakternya ini itu, wak labu dan sebagainya, benar-benar beragam. Jadi setiap orang kita harus handle dengan cara yang berbeda Pak ya. Ada yang kita support, ada yang harus kita keraskan, ada yang harus kita gas, ada yang harus kita, jadi kita harus benar-benar mengenal dulu Pak tim yang akan kita pimpin, bagaimana karakter mereka dari pekerja, foreman, dan supervisor. Kemudian benar juga Pak yang udah disampaikan Pak tadi, kan kita benar-benar bangun budaya dari nol Pak ya. Budaya kebun dari nol, apel pagi, kita tahap 2, tahap 1, budaya kebun. Dan yang paling utama juga yaitu budaya jalan kaki Pak, walking in the blocks. Mereka nggak ada itu. Jadi ya karena di plantation kita kenal ya the best input, the best fertilization, ya, the footstep of the planter Pak ya. Nah itu benar-benar harus kita tularkan ke mereka Pak ya. Budaya jalan kaki, walking in the blocks. Kita bangun budaya dari nol. Kemudian lead by giving examples, hands on pastinya, dan teknologi and knowledge transfer. Nah ini kurang lebih foto saya di Sierra Leone Pak, di Gold Tree, Afrika Barat, bersama tim-tim security, slicing, pemanen, dan juga saya juga hadir juga Pak di acara-acara penting kegiatan sepak bola. Kita support mereka, kita belikan mereka bola. Wah itu mereka udah senang sekali tuh Pak. Besoknya tuh pemanen nambah tuh biasanya. Kita hadir langsung datang 20 orang pemanen, naiklah produksi kita kan Pak. Kemudian juga reward and punishment juga Pak kita berikan untuk pemanen terbaik, slicing terbaik dan lain, dan mereka akan merasa dihargai. Nah, ini kurang lebih kondisi kebun kita Pak. Ya, saya kebetulan saya handle 6.400,5 hektar mature plantations di Gold Tree. Ya ini kurang lebih ya dari segi kebun standar Pak, cuma kita memang bangun budaya dari nol ya. Saya datang itu memang tak ada itu yang namanya pusingan Pak. Mereka pun tak paham apa itu pusingan, apa itu harvesting round. Nah kita lah yang sebagai expat transfer knowledge Pak ya, kita buat seksi panen, kita buat produksi based on yield, based on AKP, based on output hektar dan lain-lain. Jadi mereka senang itu, mereka tahu terstruktur, organize dalam panennya Pak ya. Benar-benar kita memang bangun budaya dari nol Pak. Karena ya pada intinya ya kita menimbulkan, membuat perilaku yang baik dulu Pak dari awal Pak ya. Karena kan dari perilaku kita simulasi ya, secara visual, audio mereka dengar, dan kinestetik mereka melakukan langsung. Jadi perilaku yang dan kita lakukan berulang kali tiap hari, lama jadi habit ya, jadi kebiasaan. Kita lakukan terus bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama-lama jadi culture Pak ya. Nah, memang itu bisa dibentuk Pak. Ya itu Pak dari saya. Kurang lebih terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Pak Dodi Satrio Sono sudah menyampaikan pendapatnya.